Selamat datang di channel Berita Suara. Sebelum menonton video ini alangkah baiknya subscribe dan like channel ini terlebih dahulu. Semoga yang subscribe dan like channel ini diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya serta lancar rezekinya. Amin. Terima kasih. Dua oknum anggota TNI, Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah, mengakui telah menembak 3 polisi di Weikanan, Lampung, saat penggerebekan arena judi sabung ayam. Mereka saat ini menjalani pemeriksaan di Mako Denpom 23 Lampung. Pengakuan mereka mencakup 3 poin utama, kehadiran di tempat kejadian perkara TKP tindakan penembakan, dan penggunaan senjata api rakitan. Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmi Santika, menyatakan bahwa pengakuan ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi di lapangan. Pangdam 2 Sriwijaya, Maijen TNI Ujang Darwis, menambahkan bahwa penyelidikan gabungan TNI dan Polri sedang berlangsung untuk mengungkap kasus ini secara tuntas. Saat ini, kedua oknum tersebut berstatus sebagai saksi, dan penetapan tersangka akan menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut serta ditemukannya barang bukti, termasuk senjata yang digunakan. Peristiwa ini terjadi pada saat ketiga polisi, termasuk Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto, melakukan penggerebekan terhadap arena judi sabung ayam di wilayah tersebut. Ketiganya tewas akibat luka tembak. Penyelidikan lebih lanjut akan dilakukan untuk memastikan kronologi kejadian dan motif di balik tindakan tersebut. Kasus penembakan 3 polisi oleh 2 oknum TNI di Weikanan, Lampung, terus didalami oleh pihak berwenang. Berikut beberapa perkembangan terbaru terkait kasus ini. 1. Motif penembakan. Hingga saat ini, motif utama di balik insiden ini masih dalam penyelidikan. Namun, ada dugaan bahwa aksi tersebut terjadi karena kesalahpahaman antara para pelaku dan korban di lokasi kejadian. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa saat penggerebekan arena judi sabung ayam, terjadi adu argumen antara kelompok polisi dan 2 oknum TNI tersebut. Tidak lama setelahnya, terdengar suara tembakan yang mengakibatkan 3 polisi tewas. 2. Senjata yang digunakan. Kedua oknum TNI tersebut diduga menggunakan senjata api rakitan dalam aksi penembakan. Saat ini, tim gabungan dari polisi militer dan Polda Lampung masih berupaya menemukan barang bukti senjata yang digunakan dalam insiden tersebut. 3. Status hukum dan proses penyidikan. Kedua oknum TNI, Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah, saat ini telah diamankan di Markas Detasemen Polisi Militer Denpom 23 Lampung. Mereka menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap lebih lanjut keterlibatan dan motif di balik penembakan. Pangdam 2 Sriwijaya, Maijen TNI Ujang Darwis, menegaskan bahwa jika terbukti bersalah, kedua oknum TNI ini akan diproses sesuai hukum yang berlaku di lingkungan militer. Sementara itu, Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmi Santika, menyatakan bahwa pihak kepolisian akan terus bekerja sama dengan TNI untuk memastikan keadilan bagi korban. 4. Respon institusi dan masyarakat. Kasus ini memicu perhatian besar dari masyarakat dan institusi terkait. Mabes TNI dan Polri menegaskan bahwa hubungan antara kedua institusi tetap solid, dan kasus ini merupakan tindakan individual yang tidak mencerminkan hubungan keseluruhan antara TNI dan Polri. Di sisi lain, keluarga korban menuntut keadilan dan meminta agar pelaku diberikan hukuman yang setimpal. Mereka berharap agar proses hukum berjalan transparan dan tidak ada perlindungan terhadap pelaku. Penyelidikan kasus ini masih terus berlangsung. Jika ditemukan bukti tambahan atau ada perkembangan baru, akan ada pengumuman resmi dari pihak berwenang. Berikut beberapa perkembangan terbaru terkait kasus penembakan 3 anggota polisi oleh 2 oknum TNI di Weikanan, Lampung. 1. Desakan hukuman berat bagi pelaku. Pemecatan dan proses pidana. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PKB, Abdullah, mendesak agar oknum TNI yang terlibat dalam penembakan tersebut dipecat dan diproses secara pidana. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu dan meminta transparansi dalam penanganan kasus ini. Hukuman mati. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, menyatakan bahwa jika terbukti ada unsur perencanaan dalam tindakan tersebut, pelaku layak dijatuhi hukuman mati. Ia menyoroti betapa keji tindakan tersebut, terutama jika dilakukan untuk melindungi aktivitas perjudian ilegal. 2. Pernyataan dari pihak berwenang. Komitmen TNI, Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel In Eko Syahputra Siregar, menegaskan bahwa jika kedua oknum TNI terbukti melakukan penembakan yang menyebabkan kematian 3 polisi, mereka akan diberikan hukuman setimpal sesuai aturan yang berlaku.
Saat ini, investigasi masih berlangsung untuk mengumpulkan bukti dan keterangan saksi. Kecaman dari Menko Polhukam, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan, mengecam keras tindakan tersebut, menyebutnya sebagai perbuatan tercela yang dapat mengganggu soliditas antara TNI dan Polri. Ia juga menyoroti dugaan bahwa oknum tersebut melindungi atau bahkan memiliki arena sabung ayam, yang merupakan aktivitas ilegal. Budi menekankan perlunya tindakan tegas dan transparan dalam penanganan kasus ini. 3. Langkah selanjutnya, pihak berwenang terus melanjutkan investigasi untuk mengungkap motif di balik penembakan dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semua pihak diharapkan menunggu hasil penyelidikan resmi dan tidak terpengaruh oleh spekulasi yang dapat mengganggu proses hukum. Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan informasi terbaru sesuai dengan hasil investigasi yang diumumkan oleh pihak berwenang. Kasus penembakan yang menewaskan 3 anggota polisi di Weikanan, Lampung, terus mengalami perkembangan. Berikut informasi terbaru terkait insiden tersebut. 1. Status hukum para terduga pelaku. Penetapan tersangka terhadap seorang warga sipil, polisi telah menetapkan Zulkarnaen, seorang warga sipil, sebagai tersangka dalam kasus ini. Sementara itu, 2 oknum TNI, Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah, hingga kini masih berstatus sebagai saksi. Pengakuan oknum TNI, kedua oknum TNI tersebut mengakui berada di lokasi kejadian dan melakukan penembakan menggunakan senjata api rakitan. Meski demikian, status mereka belum ditingkatkan menjadi tersangka karena proses penyelidikan masih berlangsung dan diperlukan barang bukti tambahan. 2. Dugaan motif dan spekulasi. Isu setoran judi sabung ayam, beredar spekulasi bahwa insiden penembakan dipicu oleh masalah setoran terkait praktik judi sabung ayam. Namun, TNI menyatakan belum dapat menyimpulkan kebenaran isu tersebut dan menunggu hasil investigasi tim gabungan TNI Polri. 3. Respons dan tuntutan publik. Desakan penetapan tersangka, Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas, menyatakan ketidakpuasan atas belum ditetapkannya status tersangka terhadap 2 oknum TNI tersebut. Mereka mendesak agar proses hukum berjalan transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. 4. Perang framing di media sosial. Distorsi informasi, pasca insiden, terjadi perang framing di media sosial yang dapat mengaburkan fakta dan mengganggu proses pengungkapan kasus. Publik diimbau untuk tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi dan menunggu hasil resmi dari penyelidikan. Penyelidikan kasus ini masih berlangsung. Pihak berwenang diharapkan segera memberikan kejelasan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Hukuman yang akan dijatuhkan kepada 2 oknum TNI yang menembak mati 3 polisi di Lampung akan bergantung pada hasil penyelidikan dan proses hukum yang berlaku di lingkungan militer. Namun, jika mereka terbukti bersalah, ada beberapa kemungkinan hukuman yang bisa dijatuhkan. 1. Hukuman pidana militer. Dalam sistem hukum militer Indonesia, pelanggaran berat seperti pembunuhan dapat dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, yang ancaman hukumannya sebagai berikut. Pasal 338 KUHP, hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pasal 340 KUHP, jika terbukti ada unsur perencanaan, hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun. 2. Pemecatan dari dinas militer. Jika terbukti bersalah, kedua oknum TNI ini juga bisa dipecat secara tidak hormat dari kesatuan mereka. TNI memiliki mekanisme internal untuk menindak anggotanya yang melakukan pelanggaran berat, terutama dalam kasus kriminal serius seperti ini. 3. Hukuman tambahan dalam hukum militer. Selain hukuman pidana umum, mereka juga bisa dijerat dengan Pasal 103 UU No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, yang memungkinkan hukuman tambahan seperti pencabutan hak pensiun dan tunjangan lainnya. Pasal 126 KUHPM Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, jika terbukti melakukan tindakan yang merusak kehormatan dan disiplin militer. 4. Persidangan di Mahkamah Militer. Karena mereka adalah anggota TNI aktif, mereka akan diadili di Mahkamah Militer, bukan di pengadilan umum. Namun, karena kasus ini melibatkan anggota Polri sebagai korban, ada kemungkinan kerjasama antara peradilan militer dan peradilan umum untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan adil. Saat ini, status kedua oknum TNI tersebut masih sebagai saksi,
dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Namun, jika penyelidikan membuktikan keterlibatan mereka secara langsung, besar kemungkinan mereka akan menghadapi hukuman berat, termasuk penjara seumur hidup atau hukuman mati.